Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nalqah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul Muhtaram wal Mukarram yang senantiasa kita hormati, kita cintai, kita teladani guru kita Buya Yahya, Umi Fairuz dan keluarga hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum mata'anallah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau semuanya sehat walafiat. Allah berikan panjang umur, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati Al-Ustadz Toto Ustadzah Ela selaku pengasuh dan pembina Al-Bahjah wa Nasabah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau. Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan yang kami banggakan, yang kami cintai, ma'asyirat talibat, fatahallahu alaikunna futuhal arifin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tentunya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala bersama-sama kita bisa kembali hadir di sini, duduk di sini untuk membaca sirahnya Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya tujuannya adalah dengan pembacaan sirah tersebut agar kita mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah, hadirnya kita pada malam hari ini bisa hadir di sini tentunya untuk bisa membaca, mempelajari sirahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan membaca sirahnya Nabi, Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Para ulama mengatakan inda dzikris sholihina tatanazzalur rahmat. Ketika disebutkan namanya orang soleh saja turun berkah. Apalagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah paling solehnya hamba-hamba soleh. Jadi sudah sangat jelas sesuatu yang kalau sudah ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi sesuatu yang mulia. Ya, terompah Nabi pernah diinjak oleh kaki mulianya Nabi menjadi barang yang istimewa. Hari Senin yang tadinya hari biasa karena hari tersebut adalah hari lahirnya Nabi menjadi hari yang istimewa. Bulan Rabiul Awal juga yang tadinya bulan biasa, ketika bulan tersebut menjadi bulan lahirnya Nabi menjadi bulan yang sangat istimewa juga. Kota Madinah Al-Munawwarah yang tadinya sebelum Nabi hijrah kota biasa, tapi setelah Nabi pindah ke sana maka menjadi tanah suci, tanah haram. Bahkan tanah yang di situ ditanam jasad mulianya Rasulullah SAW menjadi sebaik-baiknya tempat. Makamnya Rasul SAW adalah afdalul biqa, sebaik-baiknya tempat. Jadi semua hal kalau sudah ada sambungnya dengan Nabi pasti menjadi hal yang istimewa. Maka majelis tempat yang di situ disebutkan namanya Rasulullah SAW, insya Allah tempat itulah tempat yang sangat turun keberkahan sangat banyak. Maka hadirnya kita di sini kan pengen baca sirahnya Nabi, memperingati Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan bagian dari sejarah, cerita tentang Nabi Muhammad. Dan sebenarnya sudah disebutkan
Kemarin malam kita sudah mendengar mutiara hikmah dari guru kita Buya tentang Isra Mi'raj. Sudah cukup sebenarnya. Tapi sekali lagi hadirnya kita di sini, antum mendengarkan Al-Fakir bicara, kita bukan pengen nambahkan, kita pengen dapat berkahnya Nabi Muhammad. Dengan mendengar kisah Nabi dapat berkah, bicara kisah Nabi biar dapat berkah. Dan kalau bicara masalah tentang cerita Nabi nggak akan mungkin ada habis-habisnya. Ya, maka hadirnya kita sebenarnya bukan Nabi yang butuh sama kita yang butuh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Isra Mi'raj, andaikan nggak ada yang merayakan, nggak ada yang memperingatinya, Nabi nggak akan hilang kemuliaannya, nggak akan berkurang sama sekali dari kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah sudah menyebutkan kisah tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Andaikan nggak ada yang merayakan, nggak ada yang memperingati, nggak akan kurang kemuliaan Nabi. Ya, sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan sebenarnya pujian kita pun nggak ada apa-apanya kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Allah sudah banyak memuji dalam ayat-ayatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, raufur rahim, dan pujian-pujian lainnya. Jadi kalau dibilang pujian kita, ya kita yang justru mulia karena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebuah penyair mengatakan ma'in madahtu, seorang penyair mengatakan ma'in madahtu Muhammadan biqasidati lakin madahtu qasidati bi Muhammadin. Ma'in madahtu Muhammadan biqasidati, aku tidak memuji Muhammad dengan qasidahku, tidak. Nabi Muhammad sudah mulia, jadi aku enggak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Walakin madahtu qasidati bi Muhammad, tetapi aku memuji qasidahku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad enggak jadi mulia gara-gara qasidahku, bukan. Justru qasidahku yang menjadi istimewa karena di situ disebut namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidina Hasan bin Thabit, siapakah beliau? Sayyidina Hasan bin Thabit seorang penyairnya Nabi. Terkenal sampai hari ini disebut namanya Hasan bin Thabit. Syairnya dibaca, ya, dipelajari. Ya, kenapa kok bisa terkenal, bisa harum nama beliau? Karena penyairnya Nabi Muhammad. Coba kalau penyair biasa nggak akan mungkin disebut-sebut orang banyak. Tetapi karena beliau menjadi penyairnya Rasulullah, maka namanya mulia. Ya, jadi sebenarnya cukup Allah memuji Nabi Muhammad sudah cukup. Maka ketika ada orang memuji Rasul, dialah yang butuh kepada berkahnya Rasulullah, bukan Nabi butuh dengan pujian dia. Ya, dan kalau kita bicara masalah kemuliaan Rasulullah nggak akan ada habis-habisnya. Ya, sampai akhir zaman terus masih ada hal-hal yang belum pernah diceritakan. Ya, makanya kan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Beraneka ragam banyak orang memuji tentang kemuliaan Rasulullah, nanti pada akhirnya yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Nanti sampai akhir zaman dunia ini akan sirna, ternyata masih ada kemuliaan Rasulullah yang belum disifati oleh orang lain. Jadi nggak akan habis. Ya, bak lautan yang tidak bertepi. Ya kan, bagaimana Syekh Abdurrahman Diba dalam Maulid Tibanya beliau mengatakan madihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud. Madihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud. Orang yang memujimu ya Rasulullah itu qasir, enggak seberapa, lemah dia, kurang sekali. Walaupun dia sudah berusaha mencurahkan segala kemampuan buat merangkai kata-kata indah, tetap enggak ada apa-apanya. Ya, wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min ikhsal karami wal jud. Orang yang mensifatimu ya Rasulullah itu sebenarnya lemah, gak mampu untuk menguraikan, menggambari semua kemuliaan sifat-sifatmu. Jadi pujian kita gak ada artinya karena Allah sudah memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibaratnya kalau misalnya ada kawan kalian, misalnya Masya Allah dia punya prestasi, dia anaknya rajin, teladan, dipuji sama kawannya, biasa dipuji sama kawan. Tapi ternyata yang muji bukan hanya kawannya, misalnya langsung dari ustadzah elanya, ustadz Totonya muji, wah tambah lebih beda, rasanya lebih lain lagi. Ternyata yang muji bukan hanya ustadz Toto, ustadzah Ela, yang muji langsung Buya, tambah lagi tuh. Jadi semakin tinggi pangkat yang muji, maka nilainya semakin tinggi juga kan. Beda kan pujian dari kawan dengan pujian dari guru langsung. Nah, ini pujian kepada Rasulullah bukan hanya orang yang memuji, Allah Ta'ala, Zat yang maha sempurna, Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, memuji kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka
sekali lagi hadirnya kita di sini kita cuman pengen tabarukan, kita pengen nyari keberkahan dengan disebutnya namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berbicara kisah Isra Mi'raj, tadi kami katakan sebenarnya sudah cukup, ya sudah cukup tausiah Buya Untayan Mutiara beliau sampaikan kemarin malam. Masih ingat belum? Apa sudah lupa? Masih ingat kan poin-poinnya? Apa saja faedah-faedahnya? Perjalanan yang luar biasa, yang di luar nalar manusia. Orang kalau menilai, mengukur perjalanan Isra Mi'raj dengan akal nggak akan ketemu dia, pasti nggak akan iman. Ya itu semua harus diyakini dengan hati, dengan keimanan. Jadi yang membaca Isra Mi'raj bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya maka Isra Mi'raj merupakan sebuah mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bagaimana beliau bisa melakukan perjalanan dari kota Mekkah sampai dengan Masjidil Aqsa di Palestina, jarak yang sangat jauh. Dari Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha sampai ke ke Sidratul Muntaha. Sudah gitu balik ke Mekkah lagi. Beliau tempuh hanya dalam waktu satu malam. Cepat. Apalagi di zaman itu yang mana kendaraan belum secanggih zaman sekarang. Zaman sekarang andaikan pun dengan kendaraan yang sudah canggih, pesawat super cepat, gak akan mungkin secepat perjalanan Rasulullah SAW. Gak akan mungkin bisa bolak-balik sampai ke langit ketujuh lalu balik lagi satu malam. Bahkan riwayat mengatakan ketika Nabi kembali ternyata tempat duduknya Nabi masih hangat. Jadi kan biasanya orang kalau duduk lama kan sedikit hangat di tempat duduknya. Jadi ketika Nabi pergi balik lagi ternyata masih hangat tempat duduk tersebut, menunjukkan saking cepatnya. Ini mukjizat di luar akal manusia. Makanya andaikan kendaraan secepat apapun gak akan mungkin bisa nandingi kendaraan yang Allah berikan untuk beliau, yaitu buraq. Ya, buraq ya kan, kendaraan dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok Allah harus menggunakan buraq ketika mengisrakan Nabi? Bukankah bisa ndak misalnya Allah Ta'ala ketika memperjalankan Rasulullah tanpa buraq langsung melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke atas? Bisa, tanpa buraq bisa. Tapi di situ ada hikmahnya. Kenapa kok Allah memberikan Nabi biar menunggangi buraq? Karena sebagai kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Jadi ibarat seorang raja misalnya, seorang raja yang dia ingin mengundang tamu istimewa, pasti ketika ngundang nggak disuruh berangkat sendirian dong, pasti dikirim kendaraan. Apa yang si raja punya, kendaraan paling bagus akan diberikan. Zaman sekarang mobil paling mahal akan dikirim, sana jemput itu tamu istimewa, jemput sana dengan kendaraan ini, kan begitu. Jadi Allah Ta'ala ketika ingin mengundang Rasulullah SAW bermunajat dengannya, Allah kirim buraq sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perjalanan yang sangat hebat sekali, mukjizat. Makanya ketika beliau sepulang dari Isra Mi'raj di pagi harinya, beliau menceritakan kisah tersebut kepada orang-orang, kan, kepada umatnya, dikumpulkan Nabi ceritakan kisah tersebut yang tadi malam beliau alami. Ternyata Allah katakan dalam Al-Quran bagaimana? Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas, itu ya. Jadi tidaklah kami menjadikan kejadian maksudnya melihat Allah di waktu itu kecuali kami jadikan sebagai ujian bagi orang-orang. Jadi perjalanan tersebut menjadi ikhtibar, imtihan bagi orang banyak. Ada yang ketika mendengar kisah tersebut semakin tambah imannya, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu, menjadi beriman tambah naik pangkat ketika mendengar kisah Isra Mi'raj. Ada yang ketika mendengar kisah tersebut banyak yang imannya lemah, dikatakan mereka banyak yang murtad. Ya kan? Orang-orang yang saat itu sudah beriman tapi iman masih lemah, ketika mendengar kisah tersebut keluar dari iman. Merasa aneh, kok bisa? Masa iya sih? Masa iya? Nggak percaya dia, akhirnya keluar lagi dari Islam. Ada lagi yang ketika mendengar kisahnya tambah tepuk tangan dia. Tambah senang, kesempatan, kata dia, Abu Jahal itu. Ini Abu Jahal paling senang ketika mendengar cacat dari Nabi SAW. Kan Abu Jahal kan hidupnya tiap harinya itu mengintai cacatnya Nabi. Ada di mana nih kurangnya Nabi, dicari terus. Ya kan, kalau kata Buya itu Abu Jahal walaupun dia adalah orang yang paling rutin hadir majelisan Nabi. Jadi walaupun andaikan si Abu Jahal ini suatu saat nanti misalnya dia bakal
pergi, nggak sempat hadir, dia bakal bayar orang supaya dengerin majelisnya Nabi. Apa sih yang disampaikan Muhammad? Bukan pengen istifadah, bukan. Abu Jahal nggak mungkin belajar dari Rasul. Tapi yang dicari Abu Jahal adalah aib. Ada di mana aibnya Muhammad nih? Saya pengen cari biar jadi senjata untuk menjatuhkan dia. Makanya ketika si Abu Jahal mendengar Rasulullah ketika mengumpulkan orang banyak, lalu Rasulullah menceritakan perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, lalu balik lagi. Ini kesempatan ini habis Muhammad ini gara-gara ini nih. Orang pasti nggak ada yang percaya. Dia kumpulkan orang, ayo percaya nggak kalian sama Muhammad? Ada yang nggak percaya, kesempatan. Mumpung ada yang banyak yang murtad, kesempatan dia. Akhirnya Abu Jahal ngajak mereka untuk datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Jahal, saya pengen datang ke Abu Bakar. Abu Bakar kan orang yang paling yakin dengan Nabi, dengan si Muhammad. Ya, saya yakin kalau si Abu Bakar dengar, dia pasti nggak percaya juga. Ini cerita aneh ini, sudah di luar akal manusia. Yakin kalau Abu Bakar dengar nggak percaya juga. Kesempatan, kata Abu Jahal, ngajak teman-temannya datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di tempat beliau, kata Abu Jahal, Abu Bakar, kamu sudah dengar berita belum? Dengar kabar belum? Yang lagi viral nih sekarang. Berita apa? Itu teman Muhammad katanya tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit ketujuh, lalu balik lagi cuma 1 malam. Itu cerita aneh. Percaya nggak Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, awaqala dalik, berkata demikian Rasulullah. Pikirnya Abu Jahal, heran kan Abu Bakar pasti nggak percaya nih. Jadi sudah senang dia. Wah, ini heran ini, nggak percaya pasti. Awaqala dalik, benar berkata gitu si Rasulullah? Iya benar. Ente nggak percaya kan? Benar berkata gitu? Iya benar. Jadi sudah senang si Abu Jahal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala dalika la sadaqtuhu. Andai kan benar begitu, beliau bilang, ana pasti percaya. Sudah senang-senang ternyata jatuh dia. Andai kan benar aku pasti percaya. Jadi ternyata Sayyidina Abu Bakar saking hebatnya iman beliau kepada Rasulullah, beliau nggak ngurusin kata-kata orang. Orang mau apa nggak didengar, yang didengar adalah hanya ucapannya Rasulullah. Kan bisa aja kan orang-orang berbuat kebohongan. Misalnya andaikan Nabi nggak melakukan perjalanan, dibilang melakukan perjalanan, bisa aja berbohong. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, lau qala dzalika la sadaqtuhu. Andaikan Rasulullah ngomong begitu, aku pasti percaya. Ente yakin Abu Bakar? Yakin. Bahkan aku yakin fima huwa ab'adu min dzalik. Ana yakin dengan yang lebih aneh. Andaikan Rasulullah ngomong yang lebih aneh, ana percaya. Saking hebat imannya beliau. Abu Jahal yang tadinya sudah pengen nyari dukungan malah nggak jadi. Ya kan, ada senang, ternyata tambah percaya Abu Bakar. Nah, makanya setelah saat itu beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Ya, karena beliau memang sangat cepat urusan iman dengan Rasulullah. Ketika diajak pemeluk Islam, bersegera menyambut ajakan Nabi. Ketika diceritakan masalah Isra Mi'raj, langsung mengimaninya tanpa ada keraguan sama sekali. Ya, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Telah beruntung ya As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan mempercayai kisahnya Nabi SAW. Nah, berarti di situ ada dua hal yang sangat berlawanan kan. Ada Abu Jahal, ada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar begitu mendengar kisah Nabi langsung percaya. Abu Jahal begitu mendengar kisahnya langsung nggak percaya. Kebalikan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa kok berbeda? Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika melihat Rasulullah SAW, beliau bukan hanya melihat dari sisi basyariahnya Nabi. Jadi bukan hanya melihat dari sisi manusia, tapi lihat beliau adalah seorang utusan Allah, manusia pilihan, akhlaknya hebat gitu loh. Berbeda dengan si Abu Jahal. Abu Jahal ketika melihat Nabi Muhammad SAW, yang dilihat hanya sisi basyariah, sisi manusianya. Muhammad itu manusia, dia kan anak yatim piatu, orang miskin, gak punya apa-apa dia. Dan beliau diejek, Rasulullah diejek Ibnu Abi Kabsyah. Ya kan, beliau kan dulunya disusui oleh Sayyidah Halimah kan, Halimah Sa'diyah, punya suami yang dijuluki dengan Abu Kabsyah. Jadi ketika Rasulullah menjadi anak susunya Sayyidah Halimah, orang-orang ngejek, ini katanya anak si pengembala kambing, Ibnu Abi Kabsyah, katanya ngaku-ngaku dapat wahyu dari langit. Jadi
anak pengembala kambing, nggak punya apa-apa. Jadi ngeliat dari sisi ininya si Abu Jahal, sehingga nggak bisa ada ta'zim kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bedanya itu, Sayyidina Abu Bakar nggak hanya melihat dari sisi basyariahnya, Abu Jahal hanya melihat dari sisi basyariah. Walaupun sebenarnya orang yang memandang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi basyariahnya sudah nggak ada celah untuk tidak mencintai Nabi. Jadi nggak ada alasan bagi siapapun untuk tidak cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti cinta, harus cinta. Kenapa? Nggak ada celahnya, nggak ada cacatnya. Ya, sosok yang sangat sempurna, al-insan kamil beliau. Dari sisi ahsanun nasi khuluqan wa khalaqa. Dari sisi fisik sangat sempurna, nggak ada jelek-jeleknya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sangat sempurna baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Jadi seakan-akan Rasul engkau ada diciptakan sesuai dengan kehendakmu, saking sempurnanya beliau. Ya, jadi orang kalau melihat Nabi pasti cinta. Fisiknya sempurna, zahirnya, akhlaknya mulia, nggak pernah bohong, dipercaya, al-amin, ya kan? Dijuluki dengan al-amin, nggak pernah zalim ke orang, suka nolong orang, dari keluarga terhormat, Quraisy, Bani Hashim, nggak pernah, nasab-nasabnya nggak ada yang pernah berbuat kejelekan, mulia. Belum lagi beliau adalah utusan Allah. Jadi sebenarnya nggak ada celah untuk tidak cinta dengan beliau. Tapi kenapa kok ada golongan kayak Abu Jahal, Abu Lahab dan gengnya yang nggak iman dengan Nabi? Ya karena ada kedengkian. Jadi kemuliaan Rasulullah tertutup gara-gara kedengkiannya Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya melihat Nabi bukan hanya manusia, tapi juga beliau sebagai utusannya Allah, hingga lahir cinta di hatinya kepada baginda Nabi SAW. Ya kan, beliau walaupun manusia tapi kan basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutun wan nasu kal hajari. Ya, Rasulullah manusia tapi walaysa kal basyari, bukan seperti manusia biasa. Ibarat batu permata dengan batu bata, batu kali, batu yang buat bangun itu batu apa? Hebel kah? Ya, hebel yang gede atau hebel? Ya, sama-sama batu tapi kan beda nilai. Ya, sama-sama batu, keras, benda padat, tapi ternyata punya harga yang berbeda. Ya, satu permata itu mungkin kalau dibelikan behel bisa buat bangun tingkat masjid ini, musola ini kan, saking mahal harganya. Begitupun dengan baginda Nabi SAW, manusia biasa kayak kita. Beliau ya terdiri dari ada tulang belulangnya, ada daging, ada darah yang mengalir dalam tubuh beliau. Ya beliau juga buang hajat, tapi kan beda, hajatnya Nabi suci, hajatnya Anbiya, kotorannya suci, kotorannya Anbiya. Beliau juga sama buang ludah, tapi kalau buang ludah ditangkap oleh sahabat lalu diusap ke wajahnya mereka untuk mencari keberkahan. Beliau juga sama keringetan, tapi beda keringatnya Nabi, dijadikan misik oleh sahabat. Beda kan? Beliau juga sama makan, tapi kan beda, nggak kayak kita makannya. Ya, walaupun ada sisi basyariah, tapi ternyata tidak seperti manusia biasa. Ini yang dilihat oleh sahabat. Ya, sehingga mereka bisa iman, bisa cinta kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, poinnya yang ingin ana sampaikan, urusan mahabbah insyaallah kalian cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat aib, sangat nggak pantas kalau seorang santri thalibatul ilm kok nggak ada cinta mahabbah dengan Nabi, ini aib sekali. Ya, karena ini cinta sudah menjadi syarat. Kalau pengen dapat sempurna iman ya harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku, kata Nabi, menjadi orang yang paling dicintainya dari anaknya, dari ayahnya, dan dari semua orang. Jadi insya Allah kalau orang seperti kalian, yakinlah insya Allah ya mahabbahnya sudah luar biasa kepada Nabi SAW. Insya Allah ini sebagai modal, ya sebagai modal kita kelak nanti dikumpulkan bersama beliau di hari kiamat. Nah, tapi poinnya yang ingin Anda sampaikan adalah jadilah kita ini seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti sahabat-sahabat yang lain, ya.
Nabi Muhammad itu kan beliau walaupun manusia tapi bukan manusia biasa, seorang utusan Allah, manusia pilihan. Sahabat enggak dari sisi ininya sehingga mereka mulia. Nah, Nabi kan punya pewaris, punya penerus, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in sampai para ulama hari ini sebagai pewaris Nabi termasuk guru-guru kita. Nah, jadilah kita ini seperti Sayyidina Abu Bakar. Beliau ketika melihat baginda Nabi melihat sebagai seorang rasul, seorang manusia pilihan. Begitupun dengan kita sebagai santri, sebagai murid, ketika melihat guru kita, syekh kita, jangan lihat dari sisi basyariahnya saja, tapi pandang beliau sebagai seorang yang punya ilmu, pewarisnya Rasul, pewarisnya Nabi, membawa estafetnya Rasulullah SAW. Ya, agar punya ta'zim di hati kita kepada guru. Ya, barusan kan kita di nasihat Buya tadi kan belum lama juga beliau menyampaikan tentang ta'zim kepada guru. Ya, kunci kalau pengen manfaat barokah ilmu ya harus ada rasa ta'zim, hormat kepada seorang guru. Kalau seorang murid di hatinya sudah kosong dari mahabbah, alamat nggak akan berhasil. Sealim apapun dia, sehebat apapun dia, nggak akan manfaat hidupnya. Ya, kalau sudah di hatinya tidak ada rasa mahabbah, rasa ta'zim kepada gurunya. Jadi jangan pandang guru kita hanya sebagai manusia biasa. Kalau kita hanya mandang sebagai manusia biasa, aibnya banyak. Beliau manusia, bukan nabi, bukan maksum, pasti pernah salah, pernah keliru. Ya kan, ada hal-hal jeleknya. Ini jangan dilihat. Tapi lihat beliau adalah sebagai seorang penerus nabi, pewaris nabi dan seterusnya. Biar ada ta'zim di hati kita. Ya, contoh seperti hal Imam Nawawi rahimahullah. Ya kan, yang sering Buya sampaikan juga, Imam Nawawi rahimahullah kalau beliau pergi ngaji, pergi taklim, kan di tengah jalan beliau sedekah dulu kan. Beliau sedekah. Sambil sedekah beliau doa, ya Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku ya Allah. Hatta la taqa aini fi naqisatin. Sehingga mataku ini tidak sampai melihat kekurangan guruku. Karena seorang murid kalau sudah gampang dan dibukakan oleh Allah kekurangan gurunya sehingga berkurang ta'zim mahabbahnya, celaka berarti dia rugi. Ya, jadi manfaatnya ilmu bukan hanya dari ngajinya kita, dari hafalan pelajaran, dari faham daras enggak, tapi dari bagaimana rasa hormat kita, mahabbah kita kepada seorang guru. Ini yang harus kita miliki. Ya, jadi seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, beliau bisa hebat, bisa mulia karena punya rasa ta'zim kepada Rasulullah SAW. Maka kita pun demikian. Kita sebagai murid kalau pengen berhasil, sukses, ya harus ada rasa ta'zim kepada guru. Nah, ta'zim guru itu, mahabbah dengan guru bukan hanya kalau menyampaikan hadratul muhtaram yang terhormat, guru kita semuanya, enggak. Atau ketika ada gurunya nunduk, marhaba, na'am, enggak. Tapi bagaimana seorang murid bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau cuma sekedar manggut-manggut sih gampang, marhaba gampang, semuanya bisa kan. Kalau hanya ngomong hadratul muhtaram wal mukarram ya bisa, itu gampang, kecil itu. Tapi bagaimana kita ini nggak ada suudzon ke guru, nggak ada macam-macam mikirnya, ini yang sulit. Mujahadah, kalau misalnya ada yang demikian terlintas, ini alamat nggak berhasil, maka dilawan, jangan sampai melihat kekurangan guru kita. Ya, supaya ada manfaat, ada berkah nanti ilmunya. Apalagi kalau seorang guru sudah marah, wah ini alamat celaka murid. Ya, kalau sudah seorang guru marah, nggak suka, ini harus minta maaf segera. Ya, Imam Haddad dalam Adab Sulukil Murid kan mengatakan paling bahayanya sesuatu bagi seorang murid ya berubahnya hati gurunya kepada dia. Ini paling bahayanya. Ya, jadi andaikan seorang guru sudah kesal sama muridnya, sudah nggak ridho, naudzubillah, ya sudah marah, sudah kesal, sudah murka dengan muridnya, itu andaikan para aulia, para wali dari timur sampai barat berkumpul untuk menolong, nggak akan tertolong ini murid, nggak akan tertolong, nggak bisa, karena ini sudah durhaka sama gurunya. Jadi makanya seorang murid harus bisa menjadikan gurunya paling tinggi dari siapapun, dari wali kutub sekalipun. Namanya murid, namanya orang kan pasti punya kekurangan. Jadi guru kita pasti mungkin ada yang lebih alim dari beliau, ya kan? Ada yang lebih alim, ada yang lebih pintar, ada yang lebih, masya Allah, ada yang lebih hebat, ibaratnya pasti ada, ya kan? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya kan? Di atasnya orang alim ada orang
alim lagi. Maka kalau kita nyari guru yang paling alim nggak ketemu, Nabi Muhammad yang paling alim berarti. Ya kalau guru kita pasti beliau punya ilmu ini, nanti pasti ada yang nggak tahu, pasti ada yang lupa pasti. Tapi bagaimana murid ketika melihat gurunya harus bisa menjadikan beliau adalah paling utamanya dari siapapun. Ya, ada ceritanya. Ngantuk tak kalian? Ngantuk? Enggak. Jadi ada kisahnya seorang murid yang sedang nyapu, disuruh nyapu sama gurunya di halaman madrasah mungkin. Ternyata lagi tengah-tengah dia nyapu, Nabiullah Khidir sedang ngamati murid ini. Nabi Khidir kan yang dicari orang banyak, karena doanya pasti mustajab. Ini dipantau lah sama Nabi Khidir. Tapi ini murid dia sadar ada yang ngamati Nabi Khidir, tapi beliau nggak beranjak, nggak berhenti nyapu, nggak mendekati Nabi Khidir. Nabi Khidir penasaran dengan murid ini, didekati. Fulan, kau nggak kenal diriku? Kata murid ini, aku kenal. Engkau adalah Abul Abbas Al-Khadir. Engkau Nabi Khidir kan? Aku kenal dengan dirimu. Terus kenapa kamu nggak nyamperin saya? Kamu nggak minta doa sama saya? Kata Nabi Khidir. Apa jawaban si murid? Guruku cukup dariku timbang dirimu. Ya, jadi guruku cukup. Ini bukan maksudnya beliau menjelekkan, enggak. Berarti saking ta'zimnya kepada gurunya, enggak. Aku sudah cukup punya guru. Jadi kalau minta doa ya dari guru. Kalau minta petunjuk ya dari guru, enggak usah dari yang lainnya. Kadang ada orang tuh sibuk kesana kemari keliling, nyari berkah, ke wali sana kemari, nyari wali ulama-ulama. Padahal di tempatnya ada gurunya. Di tempatnya punya orang tua. Ini loh kunci kita semuanya. Guru kita, orang tua kita. Jangan menjadi orang yang tertipu, kesana kemari keliling nyari guru, kan ada gitu yang kerjanya keliling aja, berkah. Ternyata durhaka sama gurunya, ternyata durhaka sama orang tua, nggak manfaat, semuanya sia-sia. Ya harus begitu, murid menjadikan gurunya nomor satu. Ya Al-Faqih sendiri pernah dipesankan demikian. Jadi ketika waktu di Dalwa dulu, ketika lagi makan bersama dengan Abu Yahya Habib Zain Baharun, beliau bilang pokoknya seorang murid harus bisa menjadikan gurunya nomor satu, di atas, bahkan di atas yang wali kutub. Ada yang lebih alim? Enggak, tetap guruku, harus nomor satu. Ini berarti murid yang hebat. Insya Allah berkah dan manfaat ilmunya. Kan gitu kan, tujuannya kan pengen dapat berkah, bukan pengen alim-aliman kita. Kalau alim-aliman kalah sama Google kita. Google tuh alim Google. Kan sekarang banyak ustadz dadakan gara-gara belajarnya lewat Google. Alim, ketik coba di HP itu Google, bahkan sekarang bisa pakai suara. Google hukumnya najis, Google lagu apa? Gitu, nanti terus muncul. Ya, jadi sekarang bisa pakai suara, malas ngetik tinggal suara di HP. Atau ketik bahasa Arab bisa sekarang. Jadi kalau nyari alim-aliman, Google lebih alim dari kita. Maka tujuan kita belajar bukan pengen alim-aliman, bukan pengen di atas orang lain ilmunya, yang paling pinter, yang paling hafalan banyak, enggak. Kita pengen belajar, tujuannya pengen dapat manfaat, pengen dapat berkahnya ilmu. Ya awas jangan salah niat, kan sudah di awal pelajaran Bidayatul Hidayah disebutkan, barang siapa kata Nabi yang man talabal ilma liyumariya bisufa yang belajar ilmu tujuannya pengen di debat dengan orang alim, bodohi orang bodoh, adkhalahullahu nar, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jangan demikian niatnya kita, salah kalau niatnya begitu. Niat pengen alim, niat pengen nanti nomor satu di desanya, paling alim, gak ada yang ngalahin, salah niatnya. Sudah cukup belajar, niatnya pengen manfaat untuk umat. Ya kan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling manfaat kepada orang lain. Nanti manfaatnya kalian misalnya saat sana nggak bisa ceramah, jangan ceramah berarti, nggak usah, jangan dipaksain. Ada yang grogi, takutan, nggak bisa latihan terus, ya sudah, kan masih ada kesempatan lain. Artinya bisa manfaat dengan tulisannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apa yang dia punya. Ya, jadi kalau pengen menjadi santri yang nanti insya Allah punya berkah manfaat, maka kuncinya harus ada ta'zim dan hormat kepada seorang guru. Nah kemudian yang kedua nih, terakhir, sudah kelihatan ngantuk ini. Sudah makan bakso semua belum? Hah? Sudah? Pantesan sudah gak khusyuk. Yang kedua, terakhir. Yang kedua kan seperti yang Buya sampaikan kemarin malam. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, beliau kan ditimpa musibah yang bertubi-tubi kan.
Amul huzni, tahun kesedihan. Paman Nabi meninggal, istri Nabi juga meninggal. Ini dua orang yang paling berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah Nabi dapat musibah yang begitu besar, Allah muliakan, Allah kasih hadiah, yaitu perjalanan Isra Mi'raj. Lalu beliau kan nyinggung, Buya kan nyinggung, seperti halnya sekarang yang sedang ditimpa wabah, ini musibah, tapi insya Allah kalau sabar setelah ini akan ada hadiah besar dari Allah Ta'ala. Nah begitupun kalian sekarang, kalian yang sedang lagi belajar, ini capek, nggak enak, butuh perjuangan, sabar, ya lagi daras ngantuk, disemprot lagi, subuhnya harus tepat waktu, banyak perat, macam-macam. Tapi yakin setelah ini insya Allah akan ngerasakan manis dari apa yang sudah kalian perjuangkan selama ini. Jadi sabar kalian yakin akan pasti berbuah manis nanti di masa depan. Nanti apa sih berbuah manisnya? Buah manisnya itu apa? Buah naga tak bukan? Jadi maksudnya nanti ada hasilnya nanti kalau sudah, nanti kalian bakal ngerasakan. Bukan di dunia, nanti kalau sudah di akhirat. Jadi maksudnya berhasil itu bukan nanti kalau keluar pas jadi ulama. Berarti kalau nggak jadi ulama nggak sukses dong? Bukan. Kan tadi sudah dibilang, manfaatnya orang bisa dengan lisannya, bisa dengan di atas mimbarnya, bisa dengan tulisannya, bisa dengan hal yang lain. Jadi bukan berarti kalau ada santri nggak jadi ustadzah, nggak ceramah lalu gagal, bukan maknanya gagal. Nanti ketahuan berhasil gagal setelah meninggal dunia, bagaimana pangkat kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jadi makanya yang sabar sekarang harus butuh perjuangan. Kalau pengen sukses ya butuh susah dulu. Jangan pengen enaknya. Nggak ada belajar santai, nggak ada. La yunal ilmu birohatil jisim. Ilmu itu nggak dapatin dengan santai-santai, harus capek, harus nggak enak, harus siap pusing, harus siap rosip nggak. Selalu najis semuanya nggak rosip. Harus siap apa? Misalnya dimarahin ustadz, harus siap ditegur macam-macam. Namanya mujahadah ketika belajar kan, harus ada istibar. Dakaun wa hirsun wastibaru, kan harus ada istibari, harus ada sabar. Kapan berapa tahun ya yang lama ya. Walaupun mungkin ada sebagian santri itu cepat berhasilnya. Jadi baru setahun 2 tahun sudah disuruh pulang, bisa manfaat untuk orang. Ada yang harus sampai 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Tinggal pilih mana kalian, cepat apa lama? Cepat apa lama? Biasanya kalau cepat sama lama ini beda hasil. Lebih matangan yang lama. Lama berarti, yang lama berarti di pondoknya. Ya, Buya sendiri kan lama belajarnya beliau, belasan tahun baru terlihat hasilnya. Jadi kalau pengen berhasil sukses ya harus butuh sabar. Jadi makanya sabarnya kalian sekarang insya Allah nanti akan berbuah manfaat, keberkahan. Asalkan tadi sabar, yang nurut sama gurunya, yang nurut sama ustadzahnya. Ya, jadi harus ada mahabbah, ta'zim kepada guru, kemudian yang sabar ketika di pesantren. Tinggal ikuti aja prosesnya belajar. Ya. Jadi mungkin kalian sekarang berkhayal, mungkin ada yang sudah sedikit bercita-cita, dia berkhayal, nanti anak kalau pulang kan anak pengen jadi ustadzah lah, anak pengen ceramah gini. Itu kan khayalan, bisa jadi manfaatnya di hal lain mungkin. Ya kan? Yang penting tujuannya satu, jangan sampai kalian ketika niat belajar saya pengen nanti bisa ceramah, bisa terkenal, hebat, diundang banyak orang. Oh, ini niat jelek itu. Jangan didengar, harus diganti. Niatnya pengen jadi orang yang manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang paling manfaat untuk orang lain. Baik, cukup begitu ya. Jadi hikmah Isra Mi'raj sangat banyak sekali. Ya, kita tiap tahun mendengar pasti ada hal baru lagi. Tahun sekarang ada hal baru, nanti tahun depan juga ada hikmah baru lagi. Saking besarnya kemuliaan Rasulullah SAW. Ya, jadi pelajaran poin yang Anda tekankan malam hari ini adalah jadilah kita seperti halnya para sahabat Nabi yang mereka berhasil, yang mereka naik pangkat karena melihat sisi baiknya Rasulullah. Nggak hanya melihat sisi basyariah, tapi melihat beliau Nabi Muhammad adalah seorang manusia pilihan, utusan Allah, pembawa risalah. Nah, murid kalau pengen berhasil juga harus bisa ngelihat gurunya bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi juga sebagai pewarisnya Nabi, penerus risalahnya Rasulullah. Ada ta'zim. Ya, syaratnya biar manfaat, barokah ilmunya, harus ada ta'zim, mahabbah kepada guru kita. Dan yang sabar.
Yang sabar gak usah pengen pulang, gak usah berangan-angan pengen zuat, nanti dulu. Yang sabar ikuti prosesnya aja. Ya, insya Allah semuanya bakal berkah, bakal manfaat. Cukup ya insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan berkat malam yang mulia ini Allah jadikan kita sebagai umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan semoga Allah berikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada guru kita, ta'zim kepada guru kita, hingga kita bisa menjadi murid yang dicintai oleh guru kita, murid yang mendapatkan keberkahan dari guru kita, manfaat dari ilmu guru kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai penerus dakwahnya Rasulullah SAW. Dan kalian sebagai santri, para thalibat, mudah-mudahan diberikan suksesan dunia akhirat, diberikan ilmu yang manfaat, barakah, dijadikan ulama semuanya, da'iyat, alimat, amilat, mengamalkan dengan ilmunya, bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan guru-gurunya, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.